Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-20. Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan Sin Kang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya. Kemudian ia membiarkan dirinya terlempar melayang ke arah Ban Pilo Chia yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai. Orang gendut itu ternyata amat memandang rendah terhadap Kui Seng yang dianggapnya seorang pelajar yang tahu sedikit akan ilmu silat, maka ia bermaksud mempermainkannya. Akan tetapi alangkah kaget hati raksasa gundul ini ketika tubuh Kui Seng sudah melayang ke dekatnya. Tiba-tiba angin pukulan yang hebat bertiup dari kipas disusul totokan kilat yang menuju ke jalan darah di lehernya, dilakukan oleh gagang kipas itu. Begitu cepatnya gerakan ini sehingga hampir saja jalan darah Tiong Chu Hiat di lehernya tertotok. Ketika raksasa itu mengelak ke belakang, tahu-tahu kaki Kui Seng sudah menotol pundaknya dan menggunakan pundak raksasa ini sebagai batu loncatan. Kui Seng mengerahkan tenaganya dan melompat sambil mengerahkan tenaga pada pinggang untuk membebaskan diri daripada libatan ujung cambuk. Usahanya berhasil. Ban Pilo Chia berseru heran dan tubuh Kui Seng sudah melayang kembali ke atas, tepat tiba di gerombolan pohon kembang di pinggir telaga yang cepat disambarnya dan dengan ayunan indah tubuh pemuda itu sudah berada di darat, berdiri dengan tenang. Dan dengan kipas di tangan sambil memandang ke arah lawan yang masih berada di atas perahunya. Hihihi, kau boleh juga, bocah. Ban Pilo Chia berseru setengah marah setengah kagum, cambuknya bergerak cepat mengeluarkan ledakan-ledakan keras. Ternyata cambuk itu memukul air di pinggir perahu dan bagaikan didorong tenaga gaib, perahunya meluncur cepat sekali ke pinggir telaga. Kemudian sekali meloncat raksasa itu sudah melayang dan tiba di depan Kui Seng. Dua orang ini kini berhadapan dan saling memandang penuh perhatian. Bulan bersinar terang bersih, indah sekali akan tetapi di dalam keindahan itu tersembunyi kengerian yang ditimbulkan oleh pandang mata kedua orang yang saling bertentangan ini. Pinggir telaga sudah sunyi karena mereka yang mendengar tentang Wesio tinggi besar yang mengamuk, sudah melarikan diri cepat-cepat akan tetapi ada pula beberapa orang yang bersembunyi dan melihat dua orang itu berhadapan dari jauh. Ban Pilo Chia, sudah lama sekali aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok benar dengan namamu. Kata Kui Seng yang kini sudah mengeluarkan suling bambu yang tadi ditiupnya dan memegang suling itu di tangan kanannya sedangkan kipasnya ia pegang di tangan kiri. Ia maklum bahwa menghadapi seorang sakti seperti ini ia harus dibantu sulingnya, karena hanya dengan kipas saja kiranya belum tentu ia akan dapat mencapai kemenangan. Kau mengenalku, dan kau bilang cocok seakan-akan kau telah mengenalku baik-baik. Orang muda lancang, keadaanku yang bagaimana kau sebut cocok dengan namaku. Kau terkenal sebagai tokoh sakti yang aneh, kejam keji dan memuja kejahatan mengandalkan kepandaian. Nah, bukankah cocok benar dengan perbuatanmu sekarang? Wah, sombong, bocah bermulut lancang, siapa namamu? Aku Kui Seng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang kubawa. Aku Kui Seng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang kubawa. Kata-kata muluk. Kau berlagak sopan dan terpelajar, akan tetapi bukankah kau sendiri juga memperebutkan kembang pelacur telaga ini? Orang muda, tiada bedanya antara engkau dan aku, hanya aku lebih suka secara terbuka dan terang-terangan, sebaliknya engkau suka sembunyi-sembunyi dan berkedok kesopanan. Aku paling jemu melihat segala yang palsu ini,
maka kau bersiaplah mampus di tangan Ban Pilocia. Berbareng dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Ban Pilocia mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kong Pian, Cambuk Halilintar. Gerakan cambuk ini mengandung getran penuh dari Sin Kang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Jangankan terkena pukulan cambuk, baru mendengar bunyinya saja membuat lawan menjadi pening kepalanya, melihat sinarnya membuat mata lawan kabur, dan hawa pukulan yang mendahului datangnya ujung cambuk cukup kuat untuk menjungkalkan lawan yang kurang tinggi ilmu kepandaiannya. Cambuk ini kelihatannya hanya sebatang benda lemas dan licin, akan tetapi jangan dipandang ringan senjata ini. Bahannya saja terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat dilihat belasan tahun sekali di lautan utara, di antara gunung-gunung es. Di tangan Ban Pilocia, cambuk ini benar-benar menjadi halilintar. Bisa lemas melebihi sutera, bisa kaku keras melebihi baja, dan hebatnya, tidak ada sebuah senjata pun di dunia yang mampu membabatnya putus. Menyaksikan gerakan ini Kui Seng maklum bahwa ia berhadapan lawan yang benar-benar sakti dan berbahaya, maka ia pun tidak berani main-main, segera ia menggerakkan suling dan kipasnya untuk menghadapi permainan cambuk halilintar yang dahsyat itu. Karena tahu bahwa ilmu cambuk halilintar adalah ilmu sakti yang sukar dilawan dan harus dilawan dengan ilmu sakti lagi, maka Kui Seng segera mainkan suling di tangan kanan menurut ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat, sedangkan kipasnya ia mainkan dengan ilmu kipas Lo Hai San Hoat. Ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat, 8 dewa, dan ilmu kipas Lo Hai San Hoat, mengacau lautan, telah menjadi ilmu silat yang sakti dan hebat setelah ia menerima petunjuk-petunjuk dari seorang manusia dewa, yaitu Buke Xiansu, beberapa tahun yang lalu di puncak pegunungan Himalaya. Kui Seng tak pernah bertemu tanding yang dapat mengalahkannya. Dan sekarang menghadapi Ban Pilocia yang demikian sakti, terpaksa ia mengeluarkan dua ilmunya yang kan dengan lincah dan penuh mengandung tenaga Sin Kang. Sulingnya ketika ia gerakan mengeluarkan bunyi melengking tinggi, lengking yang dapat memecahkan anak telinga. Lawan dan tepat sekali dipergunakan untuk melawan pengaruh suara cambuk yang menggelegar. Adapun kipasnya mengeluarkan angin amat kuat yang menyembunyikan totokan-totokan maut oleh ujung gagang kipas yang dua buah banyaknya. Sesungguhnya, kipas inilah yang merupakan senjata penyerang Kui Seng, sedangkan sulingnya lebih banyak menjadi senjata penahan atau pelindung dengan suaranya yang menahan pengaruh suara cambuk dan gerakannya yang menangkis datangnya ujung cambuk. Kalau Kui Seng tidak merasa heran menyaksikan kehebatan ilmu cambuk lawannya, sebaliknya Ban Pilocia kaget dan heran bukan main menyaksikan gerakan lawan. Raksasa gundul ini tadinya memandang rendah kepada Kui Seng yang masih muda dan bersikap seperti seorang pelajar. Sama sekali ia tidak menyangka bahwa pemuda itu demikian hebat. Tangkisan suling pemuda itu sanggup menggetarkan cambuknya, sedangkan hawa pukulan kipas itu selalu mengancam jalan darahnya sehingga terpaksa ia harus berlaku hati-hati dan mengelak dengan bantuan gerakan ujung lengan baju kiri untuk menyelamatkan diri. Padahal ia mengenal betul bahwa suling itu memainkan ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat sedangkan kipas itu mainkan ilmu silat Lo Hai San Hoat. Akan tetapi alangkah bedanya dengan permainan orang lain. Permainan pemuda ini telah membuat dua macam ilmu silat itu menjadi ilmu yang amat dahsyat. Bersambung ke bagian 21. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.